subscribe. Have a beautiful day. Oh, halo. Wah, sebenarnya ini nggak penting sih, tapi sambutannya menyenangkan sekali. Cuaca di luar tuh buruk banget kan. Mantelku sampai basah kuyup. Aduh, suatu kesalahan aku jalan ke sini. Aku bahkan gak lihat ke atas. Sorry kalau airnya sampai merembes ke lantaimu. Oh, di situ ternyata. Tepat di samping pintu. Jadi, berapa harga satu payung ini? Beneran? Terus kamu juga pakai sistem honor? Gak ada yang pernah beli payung terus gak kembali lagi? Apa kamu gak masalah dengan itu? Aku gak kritikin itu. Sama sekali gak. Itu salah satu cara buat dapetin pelanggan tetap. Dan aku sendiri, aku selalu berusaha untuk mematuhi peraturan. Jadi, terima kasih. Mungkin aku bakal bawa satu atau keluar. Kalau hujannya belum reda. Sementara itu, mungkin aku udah berhenti netes sekarang. Jadi, mari kita lihat. Gak usah khawatirin aku. Aku tahu persis apa yang ingin ku cari. Ada seorang temanku yang bantu lihat inventarisme untukku waktu dia berada di sini. Bantu hematin waktuku sedikit. Bisa pandu aku ke daerah non-fiksi? Terus, apa buku referensi sejarah itu lebih dekat di bagian depan atau belakang? Makasih. Kayaknya ini tempatnya. Oh, iya benar. Yang ini. Oke, itu dia. Mari kita cari yang satunya. Oh, enggak. Aku seharusnya oke sekarang. Ini toko buku kecil yang indah, nyaman, dan tenang. Ya, aku rasa cuaca hujan di luar memang buat orang gak mau lihat-lihat. Tapi, siapa tahu. Mungkin kamu ketemu orang yang ingin berteduh di sini untuk mencari payung. Ah, ya ketemu. Nih, satu lagi. Iya, daftar bacaanku tuh sebenarnya agak hambar. Aku fokusnya buat riset sejarah. Tapi buku-buku ini bakal mudahin aku untuk ngumpulin apa yang kubutuhkan. Untungnya semua ada dalam satu tempat. Dan ini yang terakhir. Oke, aku udah siap. Apa kamu juga yang jaga kasir? Oh, tentu aja. Oh, enggak. Kita nggak perlu ganggu manajermu di belakang. Buku-buku ini udah cukup untuk aku. Ya, minatku memang ganti-ganti. Tapi pada akhirnya selalu kembali ke sejarah kuno. Kebanyakan keluargaku itu berasal dari sana. Enggak apa-apa. Santai aja. Aku udah mikir dari awal kalau kamu pasti baru kerja di sini. Temanku yang kusebutin tadi, dia bilang dia belum pernah lihat wajahmu di sini sebelumnya. Dan dia adalah tipe orang yang mastiin untuk kenal semua orang di sekitar kota kecil ini. Gak usah khawatir, aku bisa sabar kok. Aku gak lagi buru-buru. Oh, giliranku sekarang. Nih uangnya. Harganya bakal pas. Aku udah menghitungnya ratusan kali. Oh, iya, aku mau tasnya juga. Makasih. Kupikir itu udah cukup. Sebenarnya ada satu hal lagi. Ini mungkin kedengarannya agak aneh, tapi aku janji semuanya ini akan masuk akal sebentar lagi. Kalau kamu bisa natap mataku dan berdiri, diam untukku. Bagus sekali. Ya, kayak gitu. Kamu gak bisa gerakin ototmu sedikit pun kan? Atau lebih tepatnya, kamu gak bisa untuk menggerakkan kemauanmu untuk melakukannya. Gak usah panik. Itu hanya sebuah trik kecil. Sebuah kekuatan paksaan yang sedikit kumiliki.
Kamu lihat waktu aku senyum? Taringku. Kamu mungkin lihatnya belasan kali waktu kita ngobrol. Tapi pikiranmu langsung mengabaikannya. Kamu dengan sopan berasumsi bahwa yang kamu lihat itu adalah gigi seseorang yang normal, meski bentuknya tidak sempurna. Benar kan? Itu bukan kebiasaan yang buruk. Tapi begitulah aku tahu kalau kamu baru bekerja di sini. Semuanya selalu sama. Sama kayak pemburu vampir pemula yang lainnya. Pemburu vampir yang sejati akan selalu waspada. Selalu bisa mengenaliku sejak awal. Tapi murid-murid mereka, bahkan ketika udah dikasih tahu mana yang beneran dan mana yang enggak, bahkan ketika mereka udah setuju untuk mengikuti semua pelatihan yang ada dan tahu bahwa mereka perlu waspada, tetap aja di hati mereka nggak bisa percayain itu. Kalau mereka bisa berhadapan langsung dengan vampir beneran, bakal kayak gitu sampai mereka lihat vampir untuk pertama kalinya. Manajermu itu nggak terlalu sibuk di belakang kan? Sekarang ini kamu lagi ngelola toko buku ini sendirian. Nunggu untuk master pemburumu itu kembali dari suatu tugas. Jika laporan yang kuterima itu benar, kita punya sekitar setengah jam sebelum dia kembali. Dan untuk pelanggan lain yang mungkin datang dan merusak kesenangan kita, mari kita ubah tanda buka di toko ini jadi tutup. Oke. Udah lama banget sejak aku berada di toko buku ini. Aku udah lama pergi. Rasanya masih kayak biasa. Meskipun bos pemburumu itu pergi. Dia ninggalin anak muda yang sopan dan ramah di tempat ini. Aku senang. Gimana rasanya berdiri di depan salah satu jenis seperti aku? Anak kecil yang masih muda. Apakah aku memenuhi harapanmu? Kuharap begitu. Aku udah berusaha sangat keras untuk membuat tampilanku terlihat alami. Oh, tapi tentu aja akan sulit bagimu untuk ngomong dengan situasimu saat ini. Gak usah khawatir. Aku gak keberatan kok dengan keheningan ini. Aku yakin aku bisa ngomong untuk kita berdua. Sejujurnya, aku datang bukan untuk buku-buku ini. Ya memang sih aku mau. Aku bakal pergi bawa ini. Tapi aku kesini hari ini buat ngecek tempat yang udah lama gak aku pergi. Untuk menemui musuh-musuh lamaku sambil aku berkenalan kembali dengan kota ini. Rumahku yang jauh dari rumah. Aku mau memetakan wilayahku. Kamu tahu, biasanya para pemburu vampir tuh ngeletakin sesuatu di dekat jendela untuk ngusir orang seperti aku. Simbol suci lah, herbal rumahan lah. Beberapa orang bahkan berani seperti tuanmu untuk memasang tanda yang bertuliskan vampir dilarang masuk. Dan pelangganmu menganggapnya sebagai semacam lelucon. Tapi untungnya aku punya sedikit bantuan. Aku punya 1 atau 2 budak yang bisa pergi ke tempat yang gak bisa kujangkau dan hancurin benda-benda ofensif seperti itu sebelum para pemburu vampir sempat nyadarinnya. Itu buka jalan buat aku. Aku yakin kamu bakal melihat budakku kalau kamu kerja pagi ini. Apa kamu perhatiin apa yang sedang dilakukan? Kamu agak naif untuk pekerjaan seperti ini, sayangku. Tapi aku gak bakal ngeluh. Sejujurnya, aku senang melihat ada darah baru di tempat ini. Bos pemburumu itu udah gak menyenangkan lagi. Tapi kamu, kamu kelihatannya sangat sehat, pemburu muda. Sangat fit, kuat, di masa emasmu. Kehangatan mengalir dengan deras di pembuluh darahmu dengan setiap detak jantungmu yang panik itu. Dan dengan mata yang terlihat penuh mohon untuk natapin mataku dan untuk tersihir. Aku senang bisa masuk untuk bertemu denganmu. Meskipun kupikir ini semua kelihatannya sangat mudah sekali. Kamu bahkan gak mengenakan salib di lehermu. Tuanmu itu seharusnya melatihmu lebih baik untuk kesempatan ini. Aku bisa dengan mudah bawa kamu pergi, kamu tahu? Bawain kamu keluar dari toko ini dan bawa kamu pulang bersama aku. Aku lagi mencari pelayan baru. Pelayan, atau lebih tepatnya, budakku. Manusia yang sebenarnya mematuhi aku. Bukan karena paksaan. Kayak aku ngomongin. Apa yang kamu alami itu hanya sebuah trik kecil kalau dibandingkan dengan mereka.
Mereka menuruti semua kemauanku karena aku udah menandai mereka. Karena aku minum darah mereka secara teratur. Dan secara singkatnya, mereka gak bisa ngelupain sensasi taringku. Malu kasihan. Lihat kamu sekarang, harus kukatakan, pemburu kecil, kamu bakal menjadi budak yang baik. Aku sebenarnya tertarik dengan ide itu. Gimana dengan kamu, anak muda? Apakah kamu mau? Haruskah aku bawa kamu pergi dari tempat ini dan jadikan kamu pelayan yang patuh? Aku sangat tergoda. Tapi, enggak. Belum sekarang. Aku pikir, rasanya sangat ofensif hal ini berjalan begitu mulus. Aku gak sepenuhnya percaya dengan ini. Lagian, siapa yang bakal jaga toko ini waktu kamu pergi? Tapi, gak usah terlalu kecewa sayangku. Ini bukan berarti aku gak ingin main dengan kamu. Aku masih penasaran bagaimana rasamu. Aku udah penasaran sejak awal kali aku masuk. Kupikir aku bakal sedikit modifikasi ide aku. Aku gak perlu bawa kamu dengan aku untuk memulai proses memikatmu. Ya, aku pikir ini juga akan menyenangkan. Gak usah khawatir. Gak ada satupun hal yang perlu kamu lakukan. Kamu bisa rileks saja. Kamu bisa sangat diam. Biarkan aku untuk mendekatimu. Dan santailah dalam pelukanku. Mantap. Bukankah ini menyenangkan? Aku bisa ngerasain ringgit hatimu sekarang, sayangku. Cepat banget. Seolah-olah hanya ototmu yang nurutin perintahku sekarang. Sisanya, semua bagianmu gak ingin santai kan? Matamu selalu ngelihat pintu. Apa kamu pikir Tuhanmu akan kembali dan menyelamatkanmu? Oh iya, berapa lama lagi waktu kita? Kamu tahu? Kalau kamu gak tahu, aku tahu. Aku selalu tahu tentang waktu. Tapi benar sih, persediaan waktu kita sangat sedikit. Jadi mungkin sebaiknya aku simpan ini untuk lain waktu. Ini akan sedikit sakit, tapi sedikit aja. Apa kamu siap? Wah, nikmat sekali, pemburu kecilku. Rintisan kesakitanmu, rasa darahmu, benar-benar satu kenikmatan. Aku penasaran, apakah aku tidak seharusnya membawamu pergi bersamaku? Tapi, enggak. Aku perlu sedikit berhati-hati. Lagi pula, sebentar lagi kamu bakal ngerasainnya. Keinginan untuk jadi milikku. Keinginan itu akan datang kepada kamu seperti aliran deras yang memusingkan. Terus, saat kamu coba lawan, keinginan itu akan menarikmu lebih kuat selama beberapa hari ke depan. Sampai kamu gak mampu menahannya lagi. Tentu aja. Sangat mungkin Tuhanmu untuk menyadari apa yang terjadi dan membantu kamu. Disitulah semuanya akan menjadi satu permainan. Kamu tahu? Akankah seseorang menghentikanmu? Akankah kamu mampu menahan keinginan itu? Atau akankah kamu berangkat ke rumahku, memohon untuk digigit lagi? Entahlah, tapi aku sangat ingin melihatnya sendiri. Jangan khawatir. Kita akan mengobati luka kecil ini agar bajumu bersih dari darah. Begitu. Sekarang, diri tegak. Aku akan melepaskanmu sekarang. Aku gak mau kamu jatuh. Kamu akan bebas untuk bergerak lagi sebentar. Tapi buat saat ini, kurasa aku masih punya cukup tenaga untuk memintamu untuk
untuk tidak kasih tahu si pemburu itu bahwa aku ada di sini. Kamu nggak ingin secara sengaja spoiling ke dia, kan? Enggak, tentu aja enggak. Jadi tetaplah di sini, mikirin tentang aku. Dan semoga nggak terlalu pusing karena kecerobohan kecilku. Saat Tuhan mau kembali, kamu akan membiarkan dia untuk mencari tahunya sendiri, kan? Atau tidak? Pemburu kecil yang baik. Sedangkan untuk aku, sekarang aku akan mengambil bukuku dan pergi dengan tenang. Selamat tinggal. Oh, iya benar. Aku akan membawa payung ini juga. Tenang aja. Apapun yang terjadi, aku akan kembali untuk mengembalikannya.